Pada tahun 2018, smartphone ini menjadi sempat saingan terberat Xiaomi, yaitu Redmi Note 5 karena menggunakan spesifikasi yang sama. Bahkan di beberapa sektor, smartphone ini bahkan lebih unggul dari Redmi Note 5. Setelah 4 tahun berlalu, apakah smartphone ini masih menjadi smartphone gaming di harga murah? Langsung saja kita ke review Asus Zenfone Max Pro M1 di tahun 2022. Smartphone ini saya beli di marketplace Facebook dengan harga di bawah 1 juta rupiah untuk RAM 3 GB dan internal sebesar 32 GB. Dan selama saya gunakan sekitar 1 minggu lebih, saya rasa masih banyak kelebihan dan kekurangan yang ada pada smartphone yang sudah rilis 4 tahun yang lalu ini. Dan salah satu kelebihan adalah baterai. Smartphone ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan pengisian yang hanya 10 watt saja. Untuk pengisian smartphone ini dari 0 ke 100%, smartphone ini membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam lebih. Namun meskipun pengisian tergolong lambat, untuk menghabiskan dari 100% sampai 15%, smartphone ini sanggup bertahan selama 1 hari lebih dengan skenario penggunaan sosial media, nonton YouTube, dan gaming sesekali. Menurut saya, baterai dari smartphone ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan saya untuk keseharian menggunakan gadget. Beralih ke segi layar dari smartphone ini menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD dan menggunakan ukuran layar sebesar 5,99 inci. Kualitas layar yang ditampilkan dari smartphone ini saya rasa masih cukup nyaman untuk penggunaan saya sehari-hari. Walaupun masih menggunakan layar dengan aspek rasio 18:9, saya rasa ini menjadi kelebihan karena tidak adanya notch yang mengganggu dan juga karena masih memiliki dagu dan jidat yang tebal. Smartphone ini memiliki flash di kamera depan dan juga LED notifikasi yang sangat membantu untuk pengganti always on display yang biasanya ada di smartphone yang sudah menggunakan layar AMOLED. Sayangnya, unit yang saya gunakan ini sudah tidak menggunakan LCD original, sehingga untuk kualitas layarnya tidak sebagus jika dibandingkan dengan LCD original, namun masih nyaman untuk digunakan. Dan salah satu kelebihan lain dari smartphone ini adalah dari segi performa. Smartphone ini menggunakan chipset Snapdragon 636 dengan fabrikasi 14 nanometer dan RAM sebesar 3 GB. Dengan harga bekas sekarang yang berkisar di bawah 1 juta rupiah di tahun 2022 ini, saya rasa smartphone ini memiliki performa yang cukup baik di harganya. Untuk kebutuhan multitasking ringan seperti buka Instagram dan nonton YouTube, smartphone ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan untuk kebutuhan gaming, smartphone ini dapat menjalankan game yang ada di Play Store dengan cukup baik. Misalnya untuk PUBG, di settingan smooth dengan frame rate high, game dapat berjalan dengan baik dengan sesekali terjadi frame drop dan dengan suhu smartphone yang hangat saja. Dan jika digunakan untuk bermain game Mobile Legends, smartphone ini dapat menjalankan game tersebut dengan settingan high dan frame rate high. Dengan settingan tersebut, smartphone ini dapat menjalankan game tersebut dengan baik dan minim sekali terjadi frame drop. Namun untuk bermain game yang lebih berat seperti Genshin Impact, sayangnya game tersebut tidak tersedia di Play Store untuk smartphone ini karena masalah kompatibilitas. Namun jika ingin bermain Genshin Impact, kalian dapat menginstal game tersebut di aplikasi pihak ketiga seperti Tab dan lain-lain. Dari segi software yang digunakan, smartphone ini menggunakan Android 9 dan juga menggunakan user interface stok Android. Jika dibandingkan dengan custom UI, stok Android ini mempunyai tampilan yang clean dan juga minim bloatware atau aplikasi bawaan. Selain dari tampilan yang clean, UI stok Android juga bebas dari iklan yang mengganggu dan lebih ringan dan smooth. Android stock juga memakan RAM yang minim jika dibandingkan dengan custom UI. Dan karena menggunakan stok Android juga sedikit banyaknya berpengaruh terhadap performa dari Asus Zenfone Max Pro M1 ini. Namun dari segi kamera yang ada pada smartphone ini, saya rasa tidak begitu menarik jika dibandingkan dengan smartphone entry level di tahun ini. Smartphone ini memiliki dua lensa di bagian belakang dengan lensa utama beresolusi 13 megapiksel f2.2 dan lensa web beresolusi 2 megapiksel dengan bukaan 2.4. Dalam kondisi dengan pencahayaan yang baik, smartphone ini dapat mengambil foto dengan detail yang cukup baik. Warna yang cenderung natural dan terkadang kurang tepat dalam mengambil fokus, sehingga hasil foto dari kamera ini menjadi misfokus. Dalam kondisi yang kurang cahaya, hasil foto dari smartphone ini terlihat minim noise, namun hasil fotonya terlihat sedikit gelap dari kondisi aslinya. Detail yang ditangkap juga terlihat menurun dan menjadi lebih sulit lagi ketika mengambil fokus. Dan untuk perekaman video, smartphone ini dapat merekam video pada resolusi 4K dengan 30 fps dan resolusi Full HD dengan 30 fps. Ini dia hasil kualitas perekaman kamera belakang dari Asus Zenfone Max Pro M1.
Untuk stabilisasi dan mikrofonnya seperti ini. Dan untuk fokusnya, kita harus klik sendiri ya. Jadi jika kita mengandalkan autofocus memang agak kurang responsif. Jadi harus dipencet di layar. Untuk kamera depan, smartphone ini memiliki satu kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel dengan bukaan f2.2 dan bisa merekam video pada resolusi Full HD 1080p dengan frame rate 30 fps. Dan untuk perekaman kamera depan seperti ini hasilnya. Setelah beberapa kelebihan yang telah dibahas sebelumnya, smartphone ini memiliki beberapa kekurangan yang mungkin akan menjadi deal breaker saat kalian membeli smartphone yang satu ini. Diantaranya adalah software update. Android 9 merupakan update terakhir yang disediakan Asus untuk smartphone ini. Dan selama hampir 1 tahun ini, Asus Zenfone Max Pro M1 ini sudah tidak mendapatkan update apapun, baik itu update Android maupun update security patch. Namun karena sudah menggunakan Android 9, aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store masih dapat diinstal dan digunakan dengan baik dan masih mendapatkan update aplikasi. Itulah beberapa hal yang menjadi kelebihan sekaligus kekurangan dari Asus Zenfone Max Pro M1 ini. Untuk keperluan gaming dengan harga bekas yang sekarang di bawah 1 juta rupiah, saya rasa smartphone ini bisa kalian pertimbangkan dengan kelebihan dan kekurangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like video ini dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru di channel ini. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali di video berikutnya.